Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, fa ya ma'syaral muslimin, hadirin jamaah salat asar dan juga kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit mungkin ya kultum atau semisalnya istilahnya untuk pada asar ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat asar dan juga kaum muslimin yang saya muliakan, sebagaimana kita maklumi bersama bahwasanya dunia itu adalah darul bala ya. Dunia itu adalah negeri ujian, negeri cobaan. Apapun yang terjadi di dunia, apakah itu nikmat bentuknya ataupun musibah ya, bencana, itu semua merupakan ujian dari Allah Ta'ala. Kenapa nikmat juga dikatakan ujian? Karena Allah yang menyatakan bahwasanya kenikmatan itu pun merupakan ujian. Allah berfirman, wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Kami menguji kalian dengan kebaikan, dengan hal yang disukai, atau istilah lainnya nikmat. Wasyarri, dan kami juga menguji kalian dengan syarr, dengan kejelekan, sesuatu yang tidak disukai, musibah. Baik yang kita sukai yaitu nikmat, ataupun yang kita tidak suka padanya yaitu musibah, ini kata Allah apa? Fitnah, merupakan cobaan dan ujian. Di dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, tatkala Allah mengujinya, Allah sebutkan dengan ibtalah, memberikan ujian dan cobaan. Fa akramahu, padahal Allah nyatakan apa? Allah muliakan dia. Wa na'amahu, dan Allah berikan nikmat padanya. Tapi Allah nyatakan tadi apa? Ibtalah, Allah menguji. Sehingga para ulama mengistilahkan dunia ini negeri ujian, negeri cobaan. Dan akhirat tentunya negeri untuk kita memetik ataupun mendapatkan buah dari ujian dan cobaan ketika kita di dunia. Karena itu agama kita, agama Islam, yang tentunya mengatur segala sendi kehidupan untuk bagaimana dia menjadi hamba yang bertakwa. Allah ya melalui Rasulnya memberikan bimbingan bagaimana mensikapi tentang masalah keduniaan tersebut. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi ya, kita Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum wa huwa ajdaru alla tastiru ni'matallah alaikum. Dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, unduru ila asfala minkum, lihatlah kepada orang yang di bawah kalian, orang yang di bawah kita. Wala tanduru ila man huwa fawqakum, jangan kalian melihat kepada orang yang di atas kita. Ingat, negeri ini ujian dan cobaan. Ada kalanya nikmat, ujian dan cobaan tadi, ada kalanya musibah. Ketika mendapat nikmat, kondisinya berarti lagi di atas. Ketika mendapat musibah berarti kondisinya lagi di bawah. Dan begitulah
ya realita kehidupan ini, baik menyangkut kesehatan, ya, menyangkut materi dan harta, menyangkut status sosial, ya, karir dan jabatan. Terkadang kita di atas, terkadang kita di bawah. Dan Rasulullah SAW memberikan bimbingan dan petunjuk untuk masalah ini. Lihat kepada yang di bawah, jangan lihat yang di atas. Kenapa? Karena beliau menyatakan itu lebih pantas untuk kalian tidak meremehkan, ya, dan merendahkan nikmat Allah yang Allah telah berikan. Di dalam hadis yang lain, Abu Hurairah juga meriwayatkan secara khusus, dalam hal apa kita melihat yang bawah ini? Apakah termasuk dalam permasalahan agama, melihat yang lebih bawah, atau hanya masalah dunia? Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW memberikan bimbingan melihat ke bawah itu khusus dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia, apakah materi bentuknya kah, fisik, ya, jasad, kesehatan, ya, status sosial, karir, ataupun yang lain. Yang jelas urusan dunia. Hal ini sebagaimana ada dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, idza nadara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi falyandur ila asfala minkum. Apabila salah seorang kalian melihat orang yang Allah lebihkan di dalam urusan harta maupun urusan fisik, ya, terkadang kita melihat si fulan lebih kaya, si fulan enak hidupnya. Terkadang urusan fisik kita melihat si fulan jarang sakit, si fulan tidak cacat, saya cacat, saya kurang fisik dan sebagainya. Ini fitrah manusia terkadang demikian. Tapi Rasulullah memberikan bimbingan apa? Falyandur ila asfala minkum. Dalam urusan harta dan raga atau fisik tadi, atau secara umum para ulama menyatakan dalam urusan dunia, beliau memberikan bimbingan apa? Falyandur ila man, ya, asfala minkum. Lihat yang lebih bawah. Ternyata masih banyak orang-orang yang di bawah kita, yang mereka lebih miskin dari kita, lebih tidak sehat, ya, dibanding kita, kurang fisiknya, cacat dibanding kita, dan lainnya ini. Ketika kita, ya, melihat pendapatan kita lagi kurang, ada yang lebih, ya, kurang dari kita, dan begitu Allah jadikan kehidupan ini pasti ada yang lebih di bawah kita. Karena terkadang orang itu pasti tidak selamanya di atas, terkadang di bawah, terkadang di atas. Kalau kita kepingin sebagaimana Rasul nyatakan tadi, mau bersyukur kepada Allah, tidak meremehkan nikmat Allah, lihat kepada yang di bawah kita. Berapa banyak orang yang fisiknya kekurangan tapi semangatnya luar biasa, berkebutuhan khusus, lumpuh otak, ngomong pun susah, tapi hafid ternyata dia, ya. Orang yang buta, tidak punya penglihatan, sampai tiap mau sholat jamaah itu membuat tali dari rumahnya ke masjid, ya, mengikuti tali yang sudah disiapkan, tidak pernah luput sholat padahal buta. Dan sekian banyak orang yang miskin, kekurangan, ya, dari sisi harta banyak dari kita, kekurangan fisik banyak, kekurangan jabatan mungkin ataupun karir banyak, pengangguran atau kerjanya serabutan dan sebagainya dan sebagainya. Lihat kepada yang bawah ini supaya kita bersyukur. Dan sebaliknya kata para ulama, kalau urusan agama, urusan akhirat, lihat yang lebih atas, ya. Jangan lihat yang bawah. Oh, saya sudah bisa baca kitab, ya, saya sudah bisa ngajar, saya bisa ini itu.
melihatnya yang di bawah dalam urusan agama. Nah, ini menjadikan orang ujub, ya, menjadikan orang tidak memperbaiki diri, tidak sesuai apa yang dimaukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau urusan agama, lihat yang di atas itu tadi, ya, fisiknya kurang tapi hafid, orangnya buta tapi nggak pernah luput sholat jamaah, orangnya miskin tapi ringan untuk bersedekah, dan sebagainya dan sebagainya. Supaya apa, kata ulama? Supaya timbul rasa malu kita, ya, kita punya malu ternyata yang mungkin dari sisi dunia, dari sisi fisik tadi dibuat semangatnya melebihi kita, imannya di atas kita, ya, takwanya di atas kita dan sebagainya. Nah, itulah, ya, diantara bagaimana petunjuk agama kita untuk membentuk pribadi, ya, dan karakter seseorang yang terus menjaga atas apa yang dia lalui di dalam kehidupannya, selalu dalam cobaan dan ujian, sehingga dia lulus, ya, dia berhasil menyelesaikan dan menghadapi ujian-ujian tadi, apakah bentuknya nikmat ataupun bentuknya musibah, ya. Jadi kalau urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.